Sosiologi gimana sih cara berpikirnya? Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana seorang sosiolog itu melihat tentang masyarakat. Kalian semua pasti penasaran kan, kenapa sosiolog itu bisa tahu semuanya tentang masyarakat. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melihat itu menggunakan analisis dari James Chalmers, di mana analisisnya dikenal dengan Chalmers Board. Untuk kesempatan kali ini, kita akan meminjam analisis dari Petria Yukowski. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan media pembelajaran ini dari Instagramnya @sosialogi. Di-follow ya, teman-teman. Nah, kalau kita ngebahas masyarakat itu pasti sangat menarik kan? Namun, dengan menariknya masyarakat itu, hal tersebut juga sangat sulit untuk kita pahami, karena masyarakat itu sifatnya dinamis dan abstrak. Karena masyarakat itu dinamis dan abstrak, kita jadi sedikit bingung sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam masyarakat. Tapi tenang teman-teman, saat kita mempelajari sosiologi, saat itu kita bisa tahu bahwa masyarakat itu penuh dengan sesuatu hal yang menarik. Dan teman-teman jangan pernah berpikir sulit ya ketika mempelajari sosiologi. Nggak sulit kok, kita hanya perlu berpikir secara empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Juga ingat ya teman-teman, di sosiologi itu kita nggak melihat sesuatu sebagai hal yang salah atau sesuatu itu baik atau buruk. Tapi yang kita lihat adalah perbedaan. Nah, teman-teman pasti tahu kan bahwa berbeda itu indah. Maka di dalam sosiologi kita tidak lihat sesuatu itu sebagai hal yang salah, tapi sebagai sesuatu hal yang berbeda. Maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Jadi, kenapa kita tertarik dengan sosiologi? Pasti teman-teman semua tertarik dengan bagaimana sih melihat masyarakat. Jadi, analisis ilmiah tentang masyarakat itu sangat menarik dan sulit pada saat yang bersamaan. Tapi jangan takut, kita akan bahas masyarakat itu, kita akan bahas sosiologi itu di channel ini dengan sangat menarik. Tunggu ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita udah bahas nih apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang berteman. Jadi kenapa kita belajar sosiologi? Karena kita itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial ya guys. Sebagai makhluk individu, kita punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda, sementara sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain, atau kita sebut juga kita manusia sebagai makhluk monodualisme, di mana kita punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda dan kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita tersebut. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana yang sosial itu bekerja, bagaimana masyarakat itu bekerja, apa aja sih yang ada di dalam masyarakat, ada negara, komunitas, dan kelompok. Maka yang menjadi pandangan kita dalam melihat masyarakat adalah yang sosial ini guys, di antaranya ada negara, komunitas, dan kelompok. Kita manusia adalah makhluk monodualisme. Makhluk monodualisme ini, kita adalah makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Sebagai makhluk individu, kita memiliki komponen penting di dalam masyarakat. Kenapa? Karena hubungan yang dihasilkan dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itulah yang akan membentuk menjadi suatu komunitas, kelompok, dan negara yang kita sebut sebagai masyarakat. Individu dan masyarakat itu punya hubungan yang timbal balik ya, hubungan yang saling mempengaruhi. Jika sebelumnya individu itu mempengaruhi masyarakat, maka masyarakat itu juga mempengaruhi individu yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena tidak akan ada individu tanpa masyarakat dan masyarakat juga tidak akan ada tanpa individu. Nah, yang kita lihat di sini apanya? Yang kita lihat di sini adalah hubungannya, hubungan timbal baliknya. Jadi kalau hanya sekumpulan individu, itu belum bisa kita sebut sebagai masyarakat. Yang disebut sebagai masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berhubungan timbal balik antara satu komponen dengan komponen yang lainnya.
Masuk ke dalam pembahasan dari James Shulman nih guys. James Shulman ini membuat Shulman Board untuk memahami bagaimana yang sosial bekerja dengan cara menautkan individu dan relasi sosial. Dari gambar di atas kita bisa lihat bagaimana sosiolog bisa tahu hubungan kausal yang sosial itu bisa masuk akal. Jadi kita bisa lihat di gambar ini antara A dengan B, B dengan C, dengan D, dengan A lagi, 1, 2, 3, 4 itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan ataupun dilepaskan di antara satu sama lainnya. Nah, kita masuk ke contoh ya guys, bagaimana yang sosial itu mempengaruhi individu atau bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi individu. Kita contohkan ketika A mempengaruhi B. A di sini adalah makro. Makro adalah masyarakat. Jadi A ini kita anggap sebagai masyarakat dan B ini kita anggap sebagai individu. Misalkan, apakah sistem upah X mengurangi atau menambah ketidaksetaraan ekonomi? Jadi yang A di sini adalah sistem upah X ya guys. Nah, kita yang B adalah individu. Maka sebagai seorang sosiolog, bagaimana pengaruhnya? Kita akan lihat bagaimana sistem ini akan mengubah sikap, kepercayaan, dan pilihan pendidikan dari individu. Jadi kita akan lihat bagaimana masyarakat dalam membuat sistem upah itu akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan pilihan pendidikan dari individu. Nah, ketika masyarakat itu mempengaruhi individu, individu yang tadi juga akan mempengaruhi individu lainnya nih. Pengaruh sosial yang ada pada individu tadi akan membawa perubahan pada perilaku. Jadi, perilaku akan mempengaruhi perubahan pada perilaku lainnya. Jadi, yang dari tingkat masyarakat ke tingkat individu, dan nanti dari individu akan ke individu lagi. Contohnya, ketika masyarakat menetapkan sistem upah X, maka itu akan mengalami perubahan pada pola pikir si individu dalam hal pendidikannya. Maka dia akan mempengaruhi orang lain atau orang yang ada di sekitarnya supaya memiliki perilaku dan pola pikir yang sama dengannya. Ketika kita melihat B mempengaruhi C, itu kita lihat bagaimana pola pikir B bisa mempengaruhi pola pikir C. Individu akan mempengaruhi individu lainnya. Sebagai contohnya tadi, ketika B memiliki pilihan terhadap pendidikannya, maka C juga akan memilih pandangan tentang pendidikannya. Contohnya di dalam masyarakat, pendidikan menjadi hal yang sangat penting di dalam masyarakat. Orang akan berpikir ketika pendidikan kita tinggi, maka taraf kehidupan kita pun akan tinggi. Maka individu lainnya juga akan berpikir hal demikian. Maka individu-individu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendidikannya sehingga meningkatkan taraf kehidupannya juga. Lalu bagaimana C bisa mempengaruhi B? Ketika individu saling mempengaruhi, maka di situ akan terbentuk pola masyarakat yang juga akan mempengaruhi individu. Ketika individu berpikir pendidikan menjadi suatu hal yang penting yang dapat meningkatkan taraf kehidupan orang banyak, maka di situ masyarakat akan membuat pendidikan menjadi legalitas atau menjadi suatu hal yang sangat dihargai. Masyarakat akan menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mengendalikan individu yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, orang dulu sekolah hanya sampai tingkat SMA. Namun ada individu yang berpikir bahwa pendidikan tidak cukup hanya di tingkat SMA saja, harus dilanjutkan ke tingkat sarjana. Maka banyak juga orang-orang yang melanjutkan ke tingkat sarjana. Kemudian dibuatlah aturan oleh masyarakat atau negara membuat aturan ketika kita ingin masuk ke dunia kerja, kita harus memiliki ijazah setara sarjana Dari analisis tadi dapat kita simpulkan bahwasannya sosiologi itu menganalisis bagaimana kumpulan perilaku-perilaku individu yang saling mempengaruhi tadi membentuk suatu masyarakat. Jadi yang dipelajari atau
Yang dipelajari di dalam sosiologi itu adalah bagaimana pola perilaku individu-individu tadi mempengaruhi masyarakat dan hal demikian sebaliknya bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi pola pikir individu. Sangat kompleks bukan? Namun yang perlu kita pahami adalah bahwasanya di dalam masyarakat kita lihat masyarakat dan individu itu bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun dia tetap sama guys. Individu tidak akan ada tanpa masyarakat, masyarakat tidak akan ada tanpa individu. Jadi di dalam sosiologi bagaimana cara kita berpikirnya, kita akan berpikir dari tingkat mikro ke makro dan dari makro ke mikro. Nah, kalau kita ngebahas masyarakat itu pasti sangat menarik kan? Namun dengan menariknya masyarakat itu, hal tersebut juga sangat sulit untuk kita pahami. Karena masyarakat itu sifatnya dinamis dan abstrak. Karena masyarakat itu dinamis dan abstrak, kita jadi sedikit bingung sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam masyarakat. Tapi tenang teman-teman, saat kita mempelajari sosiologi, saat itu kita bisa tahu bahwa masyarakat itu penuh dengan sesuatu hal yang menarik. Dan teman-teman jangan pernah berpikir sulit ya ketika mempelajari sosiologi. Nggak sulit kok, kita hanya perlu berpikir secara empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Juga ingat ya teman-teman, di sosiologi itu kita nggak melihat sesuatu sebagai hal yang salah atau sesuatu itu baik atau buruk. Tapi yang kita lihat adalah perbedaan. Nah, teman-teman pasti tahu kan bahwa berbeda itu indah. Maka di dalam sosiologi kita tidak lihat sesuatu itu sebagai hal yang salah, tapi sebagai sesuatu hal yang berbeda. Maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Jadi, kenapa kita tertarik dengan sosiologi? Pasti teman-teman semua tertarik dengan bagaimana sih melihat masyarakat. Jadi, analisis ilmiah tentang masyarakat itu sangat menarik dan sulit pada saat yang bersamaan. Tapi jangan takut, kita akan bahas masyarakat itu, kita akan bahas sosiologi itu di channel ini dengan sangat menarik. Tunggu ya. Nah, berikut analisis kita mengenai bagaimana sih sosiolog cara pikirnya. Jadi, nggak perlu pusing lagi kan, cara pikir sosiolog itu sebenarnya gampang kok. Kita hanya berpikir dari tingkat mikro ke mikro, mikro ke makro, makro ke mikro, makro ke makro. Jadi kita berpikir dari hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mana hubungan tersebut akan saling mempengaruhi di dalam masyarakat dan akan saling mempengaruhi individu bagaimana hidup di dalam masyarakat. Sekian guys, semoga kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah disampaikan, dan jika ada yang diragukan silahkan tulis di kolom komentar.